karuniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara Second dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan menyusul di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Witsnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hessel.
pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indië Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indië Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, The Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indië diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Nederlands Oost-Indië. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L.A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W.H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Silakan Pastor Eki, di volumenya bisa dibuka. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sudah masuk di sudah masuk di bulan yang ke-11. Luar biasa. Sudah melewati situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, tetapi tidak mengendorkan semangat Pantekosta Heranlah untuk tetap bersekutu lewat ibadah Zoom meeting seperti pada malam hari ini. GPDI-ku adalah GPDI-mu, GPDI-mu adalah semangatku. Tetap kobarkan terus semangat Pantekosta Heranlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan mulai ibadah Zoom meeting, dan saya akan serahkan kepada Pastor Glenn sebelum kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, dipersilakan Pastor Glenn. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menikmati Tuhan lewat kebenaran firman, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang besar,
Engkau Allah yang ajaib. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh ajaib karyamu, sungguh besar kuasamu. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji sembah hanya untuk nama-Mu saja, Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari semua kita yang ada, yang tergabung dalam Zoom meeting ini, baik engkau yang menyaksikan lewat live streaming Facebook yang ada maupun YouTube yang ada, biarlah lewat pujian kita, lewat nyanyian kita kepada Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian, hanya Dia yang layak terima segala pengagungan. Yesus Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
layak kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan, mohon kesediaan hambanya Pastor Donald Maringka untuk bawa di dalam doa. Pastor Donald Maringka. Malam ini Tuhan adalah malam yang berbahagia buat kami semua. Malam ini hati kami bersyukur, berterima kasih. Betapa Engkau sungguh ajaib, perbuatan karya-Mu bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Terlebih Tuhan buat gereja Pantekosta di Indonesia. Karya-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Kami percaya bahwa semua terjadi karena anugerah Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu lewat acara yang sangat memberkati kami semua. Mari Tuhan, biar malam ini Engkau urapi hamba-Mu, pakai dia dengan kuasa-Mu yang ajaib. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, sehingga benar-benar Tuhan yang disampaikan berasal dari Engkau sendiri, memberkati, terlebih membuat kami semakin kuat, kami semakin yakin bahwa Engkau Tuhan yang tetap akan memakai kami di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah akhir zaman yang ada ini. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frank Kirewa. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Berkat dan kasih karunia Tuhan secara sah dan permanen menjadi milik kita semua. Karena kita adalah orang-orangnya Tuhan, milik pusaka Tuhan, penerima warisan besar, yaitu api Pantekosta. Judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah Obor Gideon dan Obor Tuhan. Gideon adalah seorang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Seorang yang dilirik oleh Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Midian. Selama 7 tahun, orang Israel di bawah tekanan, di bawah jajahan, dan perlakuan sangat-sangat tidak adil oleh orang-orang Midian. Karena dosa, Tuhan mengizinkan orang-orang Midian menghancurkan ekonomi orang Israel, menghancurkan kerohanian orang Israel, dan mereka tinggal di gua-gua. Seluruh hasil usaha panen mereka dilahap habis, dirampas dan dirampok oleh orang-orang Midian. Alkitab catat bahwa mereka sangat-sangat menderita dan melarat. Kemudian Tuhan memperhatikan orang Israel melalui satu orang, seorang Gideon, yang langsung dikunjungi oleh malaikat. Dan malaikat dengan tongkat yang membakar korban persembahan dengan api yang keluar dari dalam tongkat. Tetapi kita tahu bersama bahwa Gideon masih minta tanda 2 lagi, yaitu tentang bulu domba yang tidak kena embun, dan yang ketiga, bulu domba kena dengan embun. Sesuatu yang luar biasa, ia kemudian mengumpulkan tentara, dan dia berhasil mendapatkan tentara yang cukup banyak. Tapi ada proses seleksi, maka didapatkan 3 raja yang terpilih untuk menjadi petempur, bahwa pimpinan Gideon. Dan bala tentara musuh yang menghadapi ialah 135.000 tentara
tentara terlatih dari orang-orang Midian, petarung-petarung ulung dengan kekuatan yang besar, harus dilawan dengan 300 orang. Tidak seimbang. 135.000 melawan 300 orang. Mustahil. Tidak ada catatan dalam sejarah hal itu terjadi. Tapi yang terjadi adalah kemenangan dari pihak Yosua. Yang dia gunakan adalah sangkakala atau nafiri dan obor. Dan yang 4 komponen ini adalah alat perang untuk mengalahkan 135.000 orang. Yang saya mau ambil di sini adalah salah satu alat perang, obor Gideon. Sebanyak 300 obor yang harus dipasang tepat lepas jaga malam, tengah malam. Obor itu harus dipasang, sangkakala itu harus dibunyikan, dan penyerbuan dilakukan tengah malam. Persis menggambarkan situasi dunia ini. Gideon adalah hakim ke-6. Setelah 7 tahun mereka mengalami tekanan berat, kemiskinan dan kemelaratan, kekelaman sedang menghantui orang-orang Israel. Tetapi kemudian ada obor. Obor yang menyala di tengah malam. Obor yang mengeluarkan cahaya dalam kepekatan malam. Obor yang akan memberikan teror kepada musuh. Obor yang akan membawa mereka, menerangi jalan mereka, membawa mereka kepada kemenangan perang melawan orang-orang Midian. Obor yang harus mereka genggam dan tidak boleh dilepaskan. Obor yang harus memastikan kemenangan mereka. Obor yang akan menjadi saksi melihat musuh bergelimpangan. Obor yang akan memastikan mereka melihat barang-barang rampasan, kambing dan unta. Obor yang akan membuat mereka saling menatap satu dengan yang lain, saling kenal siapa lawan, siapa musuh. Obor yang akan kemudian memperlihatkan tawa kemenangan mereka. Obor Gideon adalah obor gereja yang harus menyala di tengah malam, di tengah kekelaman dunia ini, kekelaman dosa, kepekatan dosa, terlalu hitam, dan kekelaman ini tidak bisa diusir kalau bukan dengan cahaya, kalau bukan dengan api, kalau bukan dengan nyala. Nah, obor itu harus dinyalakan. Obor itu harus bergerak di tengah malam. Tengah malam adalah gambaran dari akhir zaman, di mana dosa memuncak, kejahatan semakin menggila. Cuma bisa diterangi oleh cahaya obor. Haleluya. Untuk kita langsung melirik surga, melihat yang ada di surga. Obor surga. Haleluya. Kita baca kekalahan yang ditimbulkan oleh obor Gideon. Dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10. Sementara itu Sebab dan Salmuna ada di Karko bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Itu yang masih tersisa. Yani semua orang yang tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Tentara yang kuat kalah oleh obor, hancur oleh obor. Bahkan 2 pemimpin besar dari Midian tangkap dan dihabisi oleh Gideon. Kita langsung melihat obor di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-5. Dan dari takhta itu keluar kilat
dan bunyi guru yang menurut, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ada obor yang menyala. Kalau Gideon punya obor, telah mengalahkan 135.000 tentara musuh hanya dengan 300 orang. Ternyata Alkitab memberikan laporan untuk kita tahu, di surga ada 7 obor. 7 obor. Dan itu menggambarkan tentang ketujuh roh. Ini milik siapa? Ini milik Tuhan yang telah diserah terimakan kepada gereja. Tapi kita melihat obor itu ada pada satu tokoh besar kita, yaitu Yesus Kristus, Imam Besar Agung, Raja yang perkasa, Nabi yang luar biasa, Rasul yang hebat, Guru yang dahsyat, Penginjil yang luar biasa, dan dia adalah gembala yang baik untuk kita. Ada 7 nyala yang ada pada Yesus, ada 7 obor yang ada pada Yesus. Kalau kita melihat, ada 3 obor pertama, yaitu dalam Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh kenalan dan takut akan Tuhan. 1. Roh hikmat dan pengertian ada pada Yesus. Dan dia wariskan itu pada gereja, pada hamba-hamba Tuhan, pada kita semua, gereja, warga GDI, hamba Tuhan, ada roh hikmat, dan ada roh pengertian. Roh nasihat, perkasaan, ada pada Yesus. Dan ia sudah curahkan untuk gereja. Roh nasihat dan keperkasaan. Yang ketiga, pengenalan dan takut akan Tuhan ada dari Yesus dan ada gereja. Ini 3 obor tepat ada di hati umat Tuhan. Obor ini adalah 99 tahun yang lalu. Bila kita urut dari sekarang, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan lagi, menyala di Bali, berusia 100 tahun. Sebuah pertanyaan yang harus mendarat pada saya. Apakah obor itu ada pada saya? Apakah obor itu ada pada teman-temanku sekalian dan masih menyala? Dan apakah obor itu menyala dari Papua sampai Aceh? Dan terasa kehangatannya di dunia kelam dan di malam. Saya percaya dan saya yakin sekali bahwa obor itu masih ada. Obor keempat, di dalam Lukas 4 ayat 18, dan Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengasihi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Obor yang adalah obor pengurapan. Obor pengurapan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Obor pengurapan ada pada GPDI, dan itu belum tercabut, dan itu belum padat, itu masih menyala. Aku tahu persis seluruh penjuru Republik ini, obor itu menyala dan tidak mungkin padam, karena ada di tangan orang-orang yang bertanggung jawab, ada di otak dari hamba yang berhati dulos, dan ada di masyarakat gereja Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan. Tuhan ada pada kita. Obor itu masih nyala menerangi dunia yang gelap ini. Obor yang kelima, di dalam
Kisah 16 ayat yang ke-7. Dan setibanya di Mia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh ini ada pada Yesus, dan Yesus mencegah untuk hal-hal yang tidak tepat. Roh atau obor itu menghambat, tidak mengizinkan untuk hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Ini adalah roh yang mengontrol pergerakan gereja agar jangan salah jalan, agar jangan salah arah, supaya jangan salah bertindak, supaya tidak membuat kesalahan fatal. Maka obor itu menerangi agar jangan salah, karena itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu bukan maksud Tuhan. Jangan ke sana, karena itu tidak dikehendaki Tuhan. Ada obor yang mengontrol gereja. Sampai hari ini aku percaya, obor yang menerangi itu mengontrol kita. Haleluya. Dan obor yang keenam, ada obor yang menolong. Roh yang menolong. Filipi 1 ayat 12. Sebab sebagaimana juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun jujur, tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan oleh pertolongan roh Yesus Kristus. Kita kadang tidak kuat, tidak mampu, tapi ada roh menolong kita. Kita kadang-kadang kehabisan energi, kekuatan, karena sesuatu dan lain hal, tapi ada roh Kristus yang menolong. Ada obor yang memberikan kita semangat dan pertolongan. Obor itu adalah obor dari surga. 7 obor yang menyala, itulah 7 roh Allah. Haleluya. Haleluya. Di tengah ketidakmampuan kita, Roh Kudus datang untuk menolong kita. Roh Kristus datang membela kita. Dalam keterpurukan gereja, Roh Kudus harus diberikan akses kepada seluruh kekuatan gereja, dan gereja akan bergerak dinamis. Gereja akan bergerak dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan yang terakhir, roh yang berdoa. Bisa energi karena kurang berdoa. Gereja kehilangan daya tarik karena kurang berdoa. Gereja kekurangan kehangatan karena kurang berdoa. Gereja kekurangan daya bakar karena kurang berdoa. Dan gereja kekurangan kasih karena kurang berdoa. Tetapi secara spesifik ayat yang terakhir ini menyatakan bahwa roh Kristus berdoa. Di dalam Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Peristiwa doa Yesus terulang kembali di Taman Getsemani. Dia berteriak Eloi. Dia berteriak, Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku. Dan pernah terjadi fakta di atas gunung, di atas Golgota. Yesus berkata, Eloi, Bapa, Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Bisa melihat bahwa ternyata roh itu ada di dalam kita. Di dalam kita. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita. Berseru, ya Aba. Ada kekuatan, maka hebat spesial yang ada di dalam kita. Berdoa pada Bapa. Roh anaknya. Inilah petunjuk Allah yang ada di surga, yang ada pada Yesus, dan kini diwariskan kepada gereja. Haleluya. Tangkap
maksud dari roh lain. Obor Gideon menaklukkan satu bangsa, tetapi obor Tuhan menaklukkan 227 miliar, hampir 8 miliar manusia di bumi. Obor Tuhan ada padaku dan ada padamu. Dan obor Tuhan itu tetap ada pada GPDI. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Karena di dalam GPDI ada roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Obormu telah memberikan, obor Gideon telah memberikan kemenangan kepada Gideon dan orang-orang Israel. Namun kami yakin dan kami percaya obor Tuhan, 7 obor Tuhan, 7 roh Allah memberi kami kemenangan yang gilang gemilang. Roh Tuhan ada di atas kami, kemuliaan Kristus bernyala atas kami. Kami bawa obor itu dan memastikan kemenangan bagi kemuliaan dan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan lanjut di dalam doa syafaat, untuk organisasi Rumah Besar GPDI kita dan pemimpin gereja, mohon kesediaan Pastor Rex Walter Lahinda untuk bawa doa ini. Tetapi sebelumnya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dipersilakan Pastor Glenn Nengkop. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Persilakan Pastor Rex Walter Lahinda. Haleluya, haleluya. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat rumah besar GPDI kami ya Tuhan. Kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani di gereja kami. Dari majelis pusat, daerah, bahkan sampai ke wilayah. Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Roh Allah menaungi setiap pemimpin-pemimpin yang ada untuk mengatur organisasi kami ini ya Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, biarlah urapan Allah tetap mengalir bagi mereka untuk memajukan organisasi yang ada ini Tuhan. Kami percaya sekalipun besar dimanapun berada, terletak di dalam maupun di luar negeri, tapi kami percaya ada kuasa mengalir bagi pemimpin-pemimpin kami
baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, urapan Allah terus mengalir bagi mereka. Biarlah mereka mendapat hikmat daripada Tuhan untuk dapat selalu kuat dalam melayani akan Engkau ya Tuhan. Dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, biarlah tetap ada dalam kekuatan Allah untuk mengatur organisasi ini semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Kami percaya malam hari ini pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi kami ada dalam perlindungan Tuhan. Jika Engkau mendapati mereka saat ini sedang sakit, sedang dalam keadaan lemah, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar mereka beroleh kesehatan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tolong rumah besar kami GPDI, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Satu lagu penyembahan dari Pastor Glenn. Mohon kesediaan hambanya, Pastor Beni Asa, untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Malam hari ini kami bawa permohonan doa kami kepada Engkau. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Doa kami Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparatur negara, baik sipil maupun militer, sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan ke desa lurah di mana kami ada. Doa kami untuk pemimpin bangsa kami ini, kiranya Engkau tetap menolong mereka. Ada beban yang besar Engkau taruh di atas pundak mereka. Terlebih untuk pemimpin negara kami ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memilih pemimpin kami ini, kiranya Engkau berikan selalu kemampuan, hikmat daripada Tuhan, agar apa yang Ia lakukan untuk kemajuan bangsa kami ini, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan bagi bangsa kami ini Bapa. Itu sebabnya kami berdoa, berkati akan pemimpin negara kami ini, berkati akan segala tugas dan tanggung jawabnya, bahkan sampai kepada keluarga-keluarga mereka pun Bapa, Engkau memberkati. Situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana bangsa kami menghadapi suatu virus yang sangat
mengganggu kondisi bangsa ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami ini. Satu kali kelak Engkau akan pulihkan bangsa kami ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab itu Bapa, kami serahkan akan pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam tangan-Mu, baik yang ada di tingkat pusat, daerah sampai ke pelosok daerah dimanapun berada. Semuanya dalam sepengetahuan Tuhan, semua dalam pantauan Tuhan, sehingga semua berjalan dengan baik, sehingga roda pemerintah negara kami ini benar-benar ada dalam genggaman tangan Tuhan, lewat pemimpin yang ada, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Sebab itu kami serahkan akan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, bahkan pun pemimpin negara kami, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan berkati, sehingga kami sebagai rakyat yang ada, kami boleh merasakan campur tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap Pastor Glenn Lengko akan memimpin dalam pujian penyembahan. Mohon kesediaan Ibu Pendeta Yeni Tumbel untuk berdoa bagi kebangkitan gereja Tuhan dalam memasuki penuaian jiwa-jiwa yang ada. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya, 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 haleluya. Pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Malam hari ini Tuhan, kami keluarga besar GPDI Tuhan, kami Tuhan sudah memuji, menyembah Engkau, merasakan kehadiran-Mu ada di tengah persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Dan saat ini kami bawa di dalam doa untuk kebangkitan gereja Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Biar Tuhan gereja Tuhan hari-hari ini mereka Tuhan menuai banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di rumah besar kami GPDI. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Biar semuanya Tuhan di akhir zaman ini Tuhan kami boleh melihat kegerakan besar terjadi di gereja Pantai Kosta di Indonesia Tuhan.
Biar Roh Kudus saja yang menguasai kehidupan kami, Tuhan. Roh Kudus saja yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami terus ada di jalan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus saja yang menuntun kehidupan kami, agar kehidupan kami, Tuhan, tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan tolong bagi hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong bagi pimpinan gereja kami, biar mereka melakukan tugas yang ada. Semua jadi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di akhir zaman ini penuaian jiwa-jiwa banyak datang kepadamu. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan urapan Allah menyertai kami hamba-hamba Tuhan di setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap firman Tuhan yang kami sampaikan kepada jemaat. Berkati setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut kami. Sehingga firman-Mu itu Tuhan bukan lalu begitu saja, tetapi itu mendapat kekuatan bagi jiwa-jiwa yang siap untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di akhir zaman ini kami akan melihat kegerakan besar terjadi di rumah kami, rumah besar kami, GPD. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah ada di akhir acara, dan untuk closing dan doa tutup saya serahkan kepada Pastor Aldi Masih. Haleluya. Haleluya. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Saya percaya malam hari ini kita semua yang ada di Zoom meeting maupun yang saat ini menonton siaran langsung program Pantai Kosta Heranlah, luar biasa malam hari ini, berkat Tuhan yang luar biasa. Obor Gideon dan obor Tuhan. Dan obor Tuhan terus ada di GPDI yang akan membawa GPDI terus maju untuk melihat kemuliaan Tuhan. 4 bulan lagi kita akan genap 100 tahun. Dari 2 orang yang luar biasa punya visi untuk Indonesia. Dan saya percaya GPDI akan terus bergerak untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Om Franky Rewa yang sudah berbagi kebenaran firman Allah malam hari ini. Luar biasa dahsyat firman Allah. Membangkitkan kami generasi muda. Untuk kami melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Saya percaya ada hal yang luar biasa. Terima kasih juga buat Pastor Glenn yang sudah memimpin dalam pujian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah berdoa. Pastor Donald Maringka, Pastor Rex dari Palu, Om Beni Asa yang ada, Ibu Yeni, maupun teman-teman yang lain, maupun dari luar negeri. Pastor Jerry Sanger yang ada, Om Hendrik dari Palu, Ibu Silvana Wotulo, Pak Wayan, Pastor Eliza, dan tim saya Pastor Jerry ya, yang ada yang terus setia mengerjakan Ibu Yeni. Saya percaya bahwa Pantai Kosta Heranlah hadir untuk membawa sesuatu menjadi berkat. Ya, tidak ada motivasi lain. Pantai Kosta Heranlah hanya Tuhan yang harus ditinggikan. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu ya, yang sudah hadir maupun yang sudah menonton, kita akan kembali pada minggu depan ya dengan berkat-berkat yang luar biasa pada tanggal 9 November ya 2020. Ada banyak berkat, ada banyak kesaksian yang kita akan terima. Sebelum kita akan menutup acara ini, kita nyanyi pujian Pantai Kosta Heranlah. Saya serahkan kepada Pastor Glenn. Lagu ini adalah lagu yang memberkati kita terus. Pantai Kosta Heranlah, Pantai Kosta Heranlah, ya Pantai Kosta Heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantai Kosta ya api, Pantai Kosta Heranlah, Pantai Kosta Heranlah,
Pantekosta heranlah ya api, Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantekosta ya api, Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantekosta ya api, Pantekosta heranlah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami percaya dalam program Pantekosta Heranlah malam hari ini, kami percaya semua yang bekerja, yang sudah melayani malam hari ini, sudah diberkati dengan luar biasa. Maupun para pemirsa yang menonton program ini, maupun yang akan kembali menonton program ini lewat Facebook yang ada maupun YouTube yang ada, mereka mengalami kuasa Pantekosta, dan api Pantekosta terus menyala bagi GPDI untuk melihat kemuliaan yang luar biasa terjadi dalam gereja kami. Terima kasih Bapak, memberkati yang hadir malam hari ini lewat Zoom meeting. Tuhan memberkati kami semua. Kami percaya berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu depan dalam program yang berikut kami berserahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Pastor Eki Kambe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, sebagai host saya kembalikan kepada yang bertanggung jawab, Pastor Elisa. Haleluya. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa bergabung di dalam acara program Pantekosta Heranlah. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu sekalian karena kehadiran kita ini akan banyak memberkati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai kepada seluruh sidang jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Sekali lagi, semangat Pantekosta itu jangan pernah padam seperti yang sudah kita nikmati malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.